warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk pembikinan YouTube yang ketiga, yaitu presentasi dari mata kuliah proses produksi. Presentasi, kita bahas materi proses produksi 2. Oke. Yang kemarin sudah ke energi mekanik, sekarang energi elektro chemical. Ya, di chemical ini elektro dibagi menjadi apa namanya? Buatnya ECM, elektro chemical machine ya. Kedua ECD, lalu ECG. Elektrochemical deburring, lalu elektrochemical grinding. Nah, sekarang electrochemical machining ini, yang ini nih, ECM, itu hampir sama dengan yang saya tanda di sini adalah yang merah ini adalah isolator, tanda kerjanya kayak gini. Ini flow-nya di elektrik. Yang ini pakai kodenya positif, ini adalah negatif ya. Oh sorry, terbalik ya. Ini positif, ini negatif. Seperti halnya kemarin electrode discharge machining, yaitu apa? EDM yang kemarin ya, electrode discharge machining EDM ya kemarin itu, yang menggunakan energi mekanik getar, ya. Yang sekarang menggunakan
energinya ini pakai cairan dielektrik ya. Dimana ini dikasih muatan listrik, jadi negatif, ini positif. Jadi nanti ada dari cairan ini akan menggerak ini arus listrik ini menggerakkan air yang untuk mengikis benda kerja ini work. Ini sebutnya headernya. Ini namanya toolnya ya. Toolnya. Di dalam tool ini ada nama isolator. Isolasinya ini berfungsi agar si elektron tuh tidak mengalir ke sini, ke kanan, ke pinggir. Sehingga untuk mendapatkan hasil dari benda kerja bagus ini hasilnya, potongannya. Tapi yang ke bawah pasti dia akan mendapatkan kekasaran permukaan. Nah, ini yang berfungsinya mesin ECM, electrochemical machining. Jadi pakai elektro, jadi electrochemical machining. Nah, ini pun benda kerjanya hampir kayak seperti EDM, yaitu kelas keras ya. Kemarin itu yang pakai EDM itu ya kan, sebutnya USM, bukan EDM, USM. Yang kemarin itu USM, ultrasonic machining kemarin itu ya. Jadi kemarin kan dengan getaran, sekarang dengan aliran fluida. Benda kerjanya ini udah keras, pengen dibentuk oleh toolnya dengan cara menggunakan larutan elektrik. Di sini cairannya sebutnya elektrolit ya. Di elektrolit, Ini elektrolit. Cairan yang dibikin rupa sebagai elektrolit. Cairan nggak pakai abrasif lagi, tapi sama cairan aja. Nah, karena beda muatan positif dan negatif, maka dia akan memindahkan energinya dari negatif, seperti lampu aja. Lampu itu kan ada negatif positif ya, sama ion dan kation ya. Nah, jadi dia akan beradu kan, ion-ion positif itu pertebaran beradu menjadi nanti berupa terbakar menjadi sinar. Yang menjadi terang nggak terangnya itu dari sifatnya pembungkusnya itunya, luarnya. Kalau zaman dulu yang lama kan pakai bolham namanya ya. Jadi ada dua kabel, di tengahnya pakai membran ya. Nah, jadi dia dengan kasih dua muatan listrik, dia konslet di situ. Konslet tapi tidak terputus, terbakar ya. Saking kuatnya dia akan mengeluarkan sinar gitu. Nah, bisanya terbakar itu karena di ruangannya vakum. Seperti ini juga, lampu juga kalau Anda pukul pasti dia bunyi berak karena tekanannya lebih rendah dari tekanan di luar. Di vakum, jadi hampa udara. Kalau tanpa hampa udara nggak bakal nyala. Buktiin lampu dikasih bolong aja sedikit aja, kasih listrik nggak bakal nyala karena dia harus hampa udara. Ion bisa bebas itu, boleh nanya. Jadi kalau misalkan lampu kan suka beda-beda warna itu gimana ya Pak? Beda warna itu dari bungkusnya. Warna mau hijau, mau kuning, mau merah, mau putih. Jadi kalau misalkan kayak LED gitu berarti dari kacanya? Dari kacanya dibentuk, bukan dari dalamnya. Itu sama-sama ion positif negatif beradu itu sama. Kan kuning Ya. Nah, itu kayak gitu. Jadi warna itu jadi bentuknya. Makanya jadi terang benderang ini karena dari sifat dari kacanya.
Kayak kacamata aja ya, kacamata kan ada sinar matahari, ada yang hitam ya, ada yang tetap gitu kan. Itu pun dari sifat dari kacamatanya. Sekarang udah teknologi udah luar biasa. Kita tinggal kebutuhannya. Orang lain udah sama mana teknologinya, kita masih belajar pengetahuan ini ya nggak? Padahal kita harus sudah kemana gitu. Negara majunya kapan? 2045 bohong. Saya bohong. Bohong karena kenapa Pak bilang bohong? Karena sifat bahasa Indonesianya masih seperti ini. Udah senang masih korupsi, senang untuk diri sendiri, tidak untuk kepentingan maju bersama-sama. Itu kesusahnya orang Indonesia aja, segelintir orang yang mau berbuat baik gitu. Contohnya, yang kesini aja nyampe ada 5 orang banyak ya. Yang lainnya di mana gitu ya. Betulnya kayak gitu ya. Janji mau kesini aja nggak jadi si Gian tuh ya. Itu kan sifat manusia seperti itu. Ya kalau orang konsekuen nggak kayak gitu. Ya di full di sini kan bisa kuliah kan. Nggak ada alasan nggak ada jadi buat kuliah menjadi masalah. Itulah orang Indonesia. Jadi 1000 alasan orang Indonesia itu. Tidak ada namanya untuk ini orang Indonesia seperti itu. Ini mau maju seperti apa nggak bakal bisa maju. Susah Indonesia itu. Karena belum miskin. Nah kalau udah miskin, sengsara nggak bisa makan, baru mikir. Saya harus bisa makan, baru mikir. Orang Jepang juga harus berpikir karena di sumber daya alamnya terbatas. Ya, Indonesia makmur banyak banget sumber alamnya, maka enjoy ya biasanya juga bisa makan. Kayak gitu ya. Nah, sekarang sudah makan apa aja sekarang sudah tidak ragu-ragu. Oke, ini disebutnya ECM ya. Jadi fungsinya biar untuk duduk dais ya, untuk lubang yang presisi ya, untuk pokoknya yang bedanya sudah keras. Oke. Lalu yang kedua SCD. SCD ini toolnya seperti ini. Deburing ya. Deburing ya. Benda kerjanya putaran, lalu ini direndam ya, ini berputar untuk menghilangkan sisi ini nih ya, namanya deburing. Nanti hasil dari benda kerjanya adalah pasti ada chambernya ya, namanya ini chamber nih, chamber. Untuk menghilangi bari-bari bekas drill contohnya. Kita kalau ngedrill dari sini, berarti outputnya biasa ngerebek biasanya. Nah, biar nggak dua-duanya rebek, maka biar ukurannya bagus, maka di proses grinding nih, electrochemical deburring, di deburring. Ini berputar sambil ke bawah, ini toolnya. Yang ini menyentuh ini kan. Nah, saya di dalam air ya. Ya, ini grindingnya biar halus ya, menggerakin si ini elektrolit ini.
cairannya elektrolit ya. Elektrolit. Elektrolit ya. Elektrolit. Ini cairan elektrolit. Jadi ini positif, ini negatif, ini positif. Nah, ini ada maskannya ya. Maskan sebutnya maskan ya. Yang ini adalah isolasinya. Ini isolator. Jadi ini positif nih. Jadi ini yang memindahkan ini cairan ini. Ini yang menghancurkan posisi yang tajam. Yang tajamnya. Ini prosesnya tidak menyentuh si toolnya ini. Ini tuh tidak menyentuh ke benda kerjanya. Nah, bukan nanti kalau menyentuh rusak. Jadi ini bisa dipakai berulang-ulang. Ini electrochemical deburring. Ada electrochemical grinding. Kalau grinding ini benda mesin grinding tool grindingnya. Ini benda kerjanya. Ini pakai nozzle ini. Ini elektrolit ya. Nah, ini berputar dengan N putaran. Nah, ini tidak menyentuh ini. Ini ada gapnya. Gap ini work ya. Ini tool ya. Ini positif. Positifnya mana positifnya? Positif benda kerja. Ininya negatif. Karena arus listrik, muatan listrik akan bergerak dari negatif ke positif. Yang pastinya, jadi kalau lampu pun dia yang negatifnya yang akan bergerak, positifnya yang diam gitu kan. Nah, jadi dia akan yang mengejar itu negatifnya. Ini pun sama. Jadi yang negatifnya yang menggerakkannya. Ini permukaannya ini yang dibuangnya permukaannya ini ya. Nah, ini yang sebutnya nanti untuk menggrinding blok ukur. Blok ukur itu fungsinya kalau di pelajaran alat pengukuran teknik ya, ada pengukuran atau metrologi industri itu ya. Kan ada namanya kaliper atau mikrometer ya. Itu kan kalau sudah dipakai kan berarti ada kesalahan pengukuran tuh. Nah, untuk menyetelnya supaya standar lagi menggunakan blok ukur namanya. Blok ukur ini dibikin segi empat seperti ini dengan ketebalan yang berbeda-beda. Nah, permukaan ini harus digrinding pakai ini grindingnya. Jadi mengkilat sekali. Nah, kalau untuk mengukur, contoh ukuran ini 2,1 namanya. Pengen 3, berarti harus ditempel dengan blok ukur yang lainnya. Nanti dihitung mana yang bisa dicampurkan atau ditempelkan menjadi ukuran 3 mili contohnya. Dari 1,2, 0,8 gitu kan. Terus 1 mili begitu jadi 3 kan. Nah, nanti diukur, kalau ukur biar ketiga dicek ukur 3 0,0 udah oke. Kalau sudah menyimpangnya berapa, berarti tinggal disetting di alat ukurnya. Ada settingan alat ukurnya. Di kaliper pun ada settingan alat ukurnya. Buat menstandarkan alat ukur. Nah, cara menempelkan
antara blok ukur dengan blok ukur yang lainnya itu tidak tempel kayak gini, bukan. Tapi caranya tempel satu diputar 180 derajat. Setek. Nah, begitu lepas nempel pasti. Saking ratanya. Jadi tidak tempel gini diukur, bukan begitu, salah. Tapi harus diputar, ditempelin, diputar 90 derajat, tek gitu. Caranya. Nah, blok ukur ini itu kan satu box gitu ya kan, kayak ini, kayak apa? Kayak menata apa ya? Pokoknya blok ukur kita atas demikian rupa, ada 50 biji, itu harganya mahal sekali, bisa ratusan juta ya satu box itu. Nah, kalau nggak salah di lab kalau nggak salah dulu pernah pembeli itu harganya 50 juta dulu, Pak. 50 juta yang sederhana. Dan alat blok ukur ini nggak boleh ditempatkan pada temperatur yang ruang seperti ini, pas seperti ini. Tidak bisa, harus di minimal maksimal tuh 20 derajat. Jadi boleh minus berapa boleh, minus sampai minus 5. Tapi standarnya itu standarnya 15 sampai 20 derajat. Itu standar penyimpanan alat ukur. Makanya kalau di ITB itu namanya apa namanya? Namanya penyimpanan alat ukur itu di bunker di bawah tanah. Coba Anda nanti main ke ITB, itu nama di mana lab alat ukur pasti diarahkan ke bawah tanah, di bunker di bawah. Jadi dia nggak usah pakai AC. Udah di Bandung udah dingin, di bawah tanah tanpa AC pun dingin, terlebih tanpa AC. Jadi kemarin dingin sekali ke dalam itu. Bunker itu udah dibikin kayak gini, kayak ruang kayak gini nih. Di atasnya tanah. Masuk ke dalam itu, alat ukurnya bermacam-macam alat ukur udah komplit sekali di ITB itu. Apa ingin tahu? Jadi itu faktor utama perguruan tinggi itu dari lab-labnya. Nah, kapan unisika kayak gitu? Walau alam. Ya, soalnya apa? Bapak pikir ya, setelah swasta ke negeri, Bapak kan ngalamin sekali ya. Berapa tahun dari tahun 2000, tahun 2000 Bapak masuk, 2014 baru negeri. Berapa tahun tuh? 14 tahun ya. Itu sekarang untuk beli alat ukur aja susahnya minta ampun. Beli material buat praktikum aja susah minta ampun. Prosedurnya berbelit-belit. Itu nggak tahu manajemen seperti itu, nggak tahu bahwa berpikirnya, nggak tahu Bapak. Padahal itu negeri ya anggaran sudah dibudgetkan ya, nah, semua udah ada anggarannya. Kenapa susah banget keluar gitu? Walau alam saya memang ngerti persoalannya. Dewan swasta mah gampang kan, ada budgetin keuangannya dari fakultas, tinggal ngajuin beli belanja langsung. Cuman kalau di fakultas itu tidak terkontrol keuangannya, siapa yang kaya, siapa yang miskin itu tidak terkontrol. Kalau sekarang mungkin hanya pusat aja yang kaya, yang fakultas miskin, mungkin seperti itu. Saya nggak tahu hal seperti itu. Oke, ya, ini menggunakan elektrochemical, menggunakan energi elektro ya, elektrochemical, bukan elektro tapi elektrochemical. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini hafalin. Kalau yang pakai magnetic, ultrasonic, machining, terus abrasif machining, abrasif jet machining, water jet machining, terus abrasif water jet machining kan ya, nah, ada 4 tuh. Terus kalau electrochemical machining, electrochemical deburring, electrochemical grinding, ada 3. Oke, itu yang dipakai mesin non konvensional. Oke, itu video ketiga. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.